dunia digital perkembangan cepat banget. What do you expect, man? Itu textbook keluar berapa tahun yang lalu. Udah evolusi, udah banyak gitu yang berkembang. Akan sangat nggak adil kita maksa mahasiswa kita untuk bacain out of date information gitu loh. Kita sendiri nggak mau baca out of date information kan? Atau mungkin nanti juga akan ada ilmu baru yang namanya prompt engineering. Jadi gimana nanya ke AI supaya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Efeknya tadinya kalau kamu tanpa AI dengan skill akunting orang biasa, kamu kerja katakanlah misalnya itemnya 100. Perusahaan udah ngeliat dong, lo udah pakai AI, udah otomasi, ya udah lo bisa ngerjain 500. Ya. Itu dia. Oke Bang Yudi, sekarang kita coba bahas ya. Dengan hadirnya teknologi AI seperti ChatGPT dan DeepSeek ini, Ya. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap dunia pendidikan? Mungkin lebih jauhnya lagi, apakah ini akan mengubah gitu kan? Oh iya untuk betul. pendidikan di masa datang? Ya. Sebenarnya kalau merubah itu mungkin gini, kita lihat yang paling gampang dulu nih ya. Dari zaman dulu. Ya. Zaman dulu nih, zaman-zamannya kita ya. Kita masih pakai simpua, kita dilarang. Kalkulator udah ada, kita dilarang. Ntar lu bego kalau pakai kalkulator nggak bisa ngitung. Salah. Karena apa? Dengan simpua kita ngitung 100 angka. Dengan kalkulator, akuntan ngitung ribuan angka. Langkah lebih panjang. Oke? Mindset seperti itu yang harus dipakai. Jadi, misalnya nih, wah, kalau gitu ntar semua orang bisa pakai ChatGPT. Memang, itu yang saya terapkan di mahasiswa saya di kampus. Saya udah ngerti ChatGPT. Jadi, tiap kali ada tugas, Pak, boleh nggak pakai? Pakai ChatGPT. Pertanyaan gua nggak akan bisa dijawab oleh AI. Jadi, itu juga yang harus di-upgrade dosennya. Janganlah gitu ngasih ujian definitif. Sebutkan arti dari anu. Itu mah gampang. Even pakai Google langsung bisa dijawab kan. Ya. Kasih pertanyaan ujian UTS UAS itu, what do you think? Pendapat kamu apa? Ini gimana? Kalau perlu ujiannya jangan tertulis, ujiannya presentasi, project. Kita interaksi langsung nanya ke dia, what do you think? Ini gimana? Oh gini. Terus gimana? Itu dia. Jadi kedepannya itu memang nantinya akan ada sedikit shifting. Cuman memang pasti akan ada batuk-batuk lah ya. Batuk-batuknya apa? Ini karena pengalaman pribadi saya sebagai dosen. Pertama gini. Saya misalnya melihat teman-teman saya yang lain dosen yang misalnya dia nggak terlalu ngerti, akhirnya apa? Dia cuma ngasih pertanyaan definitif, muridnya dapat 100 semua dong, karena semuanya pakai ChatGPT kan. Betul. Nah, itu satu sisi negatifnya. Sisi negatif lain misalnya kayak saya ngasih pertanyaan yang nggak bakal bisa dijawab ChatGPT, tapi bagi mahasiswa saya yang gaptek, wah habis mereka kasih ya. Kok gue jadi di Google gak ada jawabannya. Ya ini sekarang masih peralihan aja gitu. Cuma nantinya at the end everybody will accept it lah. Sama aja kayak awalnya simpua, oh kalkulator jelek. Atau zaman dulu deh, zamannya medieval orang pakai kuda, begitu ada mobil kan, wah mobil ini merusak, ini mengganggu environment segala macam. Come on man, sekarang semua orang pakai mobil. Begitu ada mobil, wah pesawat mengganggu environment, oh ya sekarang semua orang naik pesawat kemana-mana. At the end kita akan accept it as a fact gitu loh, as a reality. Itu aja, arahnya nanti akan ke sana, akan ada berubah gitu loh. Yang tadinya kita dosen dalam hal ini nanya-nanya itu definitif, nanti akan berubah, project based, case based, itu opinion based. Ya lebih ke eksekusi ya. Ya, Kan betul. mengeksekusi suatu skill ya. Iya, Ya. betul. Gitu. Karena kalau misalnya knowledge ya, kalau kita bicara knowledge, dulu kan ya kalau misalnya mau pinter, baca buku. Iya. Makin banyak buku referensi, makin bagus. Iya. Dan sekarang itu semua bisa apa istilahnya dipasok oleh si ChatGPT atau DeepSeek gitu loh. Iya. Maka udah gak perlu lagi gitu baca buku. Iya betul. Bener ya. Jadi sebenarnya knowledge tetap perlu, skill tetap perlu. Sekarang masalahnya kalau skill itu kan nanti tergantung pengalaman atau gimana kan. Knowledge itu perlu tapi timing. Ini yang nggak bisa kan. ChatGPT nggak bisa ngapa-ngapain, DeepSeek nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, knowledge sudah ada, tapi kapan kita keluarinnya? Itu aja kan. Contohnya kayak tadi, Alibaba udah punya AI yang hebat. Kenapa dia kemarin nggak ngeluarin kan?
timing. Jadi timingnya sekarang yang highlight siapa? DeepSeek. Ya udah DeepSeek yang dapat highlight gitu kan. Jadi timing itu juga faktor penting loh. Walaupun kelihatannya sepele waktu itu kan, tapi timing itu juga penting. Walaupun knowledge sama, semua orang pakai nih ChatGPT. Tapi siapa yang misalnya ini sama-sama semua orang pakai ChatGPT ya. Ada suatu ujiannya misalnya tanggal 3. Ada yang kelewatan tanggal 3 ya udah walaupun dia punya ChatGPT dia nggak bisa masuk karena dia nggak ikut ujian. Timing kan. Hal-hal kayak gitu loh. Jadi nantinya selain dari skill, nanti kita akan kalau skill kan ngomonginnya beda lagi. Kalau ini hal yang simple aja gitu. Sama-sama knowledge, tahu toolsnya semua sama-sama punya akses, cuman masalah timing bisa beda outcome-nya. Ya enggak? Iya. Gitu. Tadi saya agak kelepasan ngomong ya. Berarti tidak perlu baca buku lagi. Buku teks iya buku textbook ya. Tapi bisa mengarah ke situ atau tidak? Bisa. Menurut Bang Yuli. Bisa. Jadi memang for your info di kelas saya mahasiswa itu satu pun nggak ada yang baca textbook. Textbook ada gitu kita kasih RPS gitu kan ada textbooknya. Nggak ada yang baca. Kenapa? Saya yang sudah merangkum textbook itu dalam bentuk presentasi, kita sama-sama ngobrol. Kalau misalnya ada hal yang diperlukan, saya kasih lihat videonya, saya kasih lihat audio visual. Udah nggak perlu gitu loh. Maksudnya textbook itu tugas kita nih sebagai trainer, dosen atau whatever apalah dibilangnya gitu ya. Kita yang mengintisarikan itu baru nanti kita discuss gitu, kita ngobrol gitu kan. Kita kalau misalnya karena kenapa? Ini bukan hal yang negatif. Gini, dunia digital perkembangan cepat banget. What do you expect, man? Itu textbook keluar berapa tahun yang lalu. Udah evolusi, udah banyak gitu yang berkembang. Akan sangat nggak adil kita maksa mahasiswa kita untuk bacain out of date information gitu loh. Kita sendiri nggak mau baca out of date information kan. Itu dia maksudnya. Kita nyari yang the most up to date information. Dari mana? Dari internet. Langsung dari source-nya. Oke. Jika misalkan ya sumber informasi, sumber referensi di dunia pendidikan itu udah mulai bisa juga dipasok ya sama AI. Artinya apa yang harus diajarkan oleh misalkan dulu saya juga pernah jadi dosen nih. Udah pensiun gitu. Kira-kira apa yang harus diambil peran oleh dosen pengajar? Nah, barulah di sini kita masuk skill kan. Karena knowledge sudah ada. Even sebelum skill dulu, knowledge semua udah ada. Gimana kita menggunakan knowledge itu? Ya ini istilah yang paling gampang nih, monetize. Nggak semua orang kepikiran Gojek bisa dijadiin duit, ya kan? Knowledge-nya semua orang punya. Semua orang punya knowledge untuk bikin handphone yang bagus. Tapi kenapa cuma Apple yang nomor 1? Semua orang punya knowledge-nya. Oke? Even skill-nya. Kalau misalnya bilang, oh yang bikin handphone yang bagus, Samsung lebih jago bikin apa namanya, whatever, casing, whatever apalah itu. Enggak. Jadi kan ada hal lain itu yang kita sebagai pengajar, dosen, itu yang kita kasih lihat. Ini loh. Jadi kombinasi dari ini keduanya, ini knowledge sama skill, knowledge apa, ini kapan yang dipakai, ini dipakainya pas kapan gitu. Seperti itu. Jadi lebih kepada apa ya namanya, blendingnya. Iya, betul. Itu dia. Nah, jadi ChatGPT udah jadi sumber informasi, sumber ilmu, ya kan ya, yang bisa di query kapanpun, ya kan ya. Ya. Nah, artinya begini, mungkin banyak textbook yang udah nggak diperlukan, ya kan ya. Nah, tapi tentu istilahnya ini itu akan sedikit banyak berpengaruh ya kepada rupa ya dari pendidikan kita, ya kan. Contoh lah misalkan di perguruan tinggi ya, kayak Bang Yudi kan ngajar nih, ya kan. Nah, kira-kira kapan nih istilahnya perubahan yang mungkin terjadi di masa datang di konteks pendidikan ya, ketika mungkin ChatGPT ini atau DeepSeek ini aja udah cukup power ya, apalagi kita bicara 2-3 tahun lagi gitu. Nah, apa yang mungkin akan terjadi perubahan di kan? Jadi ini kita rollback aja ke belakang dulu tahun 90-an. Tahun 90-an itu guru bisa MS Word itu udah dianggap jago komputer. Tahun 2000 semua guru wajib pakai MS Word. Oke? Lihat patternnya. Nah, sekarang
guru yang bisa atau dosen yang bisa pakai ChatGPT dianggap jago. Nantinya itu akan jadi lumrah dipakai semua orang. Nah, akan ada shifting yang tadi saya udah sempat singgung. Shiftingnya adalah dosen nggak akan bisa lagi nanya di UTS atau UAS definisi. Nanya, apa definisi menurut kamu ini bagaimana? Sebutkan 3 hal bla bla bla. Udah nggak bisa. Pertanyaannya udah nggak bisa gitu, men. Udah harus tinggal kayak at least problem solving. Lihat kan, nih ini ada kasus misalnya contoh yang saya lagi ngajar payment gateway. Ini payment gateway di perusahaan A kayak gini. Menurut kamu gimana? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Kurang lebih kayak gitu. Gitu loh. Jadi bisa lebih kepada at least problem solving, atau mungkin nanti juga akan ada ilmu baru yang namanya prompt engineering. Jadi gimana nanya ke AI supaya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Karena kemarin-kemarin udah sering fenomena itu apa sih, ke lu tau ini nggak cariin apa, lah kan lu bisa cari di Google. Nggak tahu kok, nyari di Google nggak bisa. Padahal kan kita mikir come on man, nyari di Google tinggal kata-kata. Tetap ada orang yang nggak bisa, perlu ilmunya, apalagi nanya ke AI ini. Prompt engineering itu saya udah ngambil sertifikasinya, dan itu memang ada dan memang perlu. Itu pasti perlu banget nanti, apalagi AI nanti udah kepake di mana-mana, udah masif, itu akan perlu. Itu tadi Prompt engineering ya. prompt engineering. Wow, itu meng-create apa istilahnya itu opportunity job baru ya. Oh iya, betul. Jadi at least di situ baru kelihatan adalah jenis mata kuliahnya. Nanti turunannya ke bawah, kerjaan jenis apa ya, kita nggak bisa bayangin. Itu memang knowledge dasar ya sebetulnya, atau skill dasar yang harus dimiliki, hingga itu diajarkan di dunia pendidikan ya. Iya, betul. Karena nanti toolsnya udah masif dipakai kemana-mana. Jadi udah kayak biasa aja, kayak tadi saya bilang kan, MS Word dulu dianggap orang jago komputer yang pakai, sekarang come on, guru dosen semua pakai MS Word, biasa aja, nggak ada yang aneh gitu kan. Itu dia, udah seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke dunia kerja lah, Kerja ya. di dunia pendidikan, dunia kerja, betul ya kan. Nah sekarang ya, sejak adanya AI ini, ya banyak juga ya istilahnya pekerjaan-pekerjaan juga terambil oleh AI. Iya. Ya kan? Betul. Ya. Sederhananya misalkan konsultan aja. Ya, konsultan bisnis. Yang membantu perusahaan untuk bikin bisnis plan. Iya. Ya, atau proposal. Tahu sekarang udah bisa diambil alih oleh ChatGPT. Apalagi kalau misalkan knowledge tentang bagaimana nge-prompt-nya itu juga udah pas gitu kan ya. Nah, tapi ketika misalkan ya Bang Yudi ya, itu udah klasik ya, bahwa bakal banyak pekerjaan terambil gitu ya, hilang gitu kan. Tapi juga nanti akan ada pekerjaan baru gitu kan ya. Nah, tapi ketika ya orang gitu kan udah hampir semuanya atau kebanyakan memiliki keahlian juga ya untuk menggunakan ChatGPT secara proper gitu kayaknya. Terus siapa yang kemudian yang bisa lebih unggul, ya kan ya, di antara mereka gitu loh. Jadi hal apa yang kemudian menjadi faktor ya menentukan seseorang individu atau satu perusahaan misalkan jadi unggul di masa itu? Ya, oke. Jadi pertama kita lihat dulu dari salah satu anak kuliah anak mahasiswa saya, orang akunting. Dia bilang, Pak, kerjaan kita hilang, diambil sama ChatGPT. No. Kamu mengupgrade, kamu udah punya skill akunting. Kamu ngupgrade kemampuan AI-nya sehingga nanti kamu bisa jadi komandannya si AI ini. Sehingga kamu bisa mengepalai AI. Apa efeknya di kerjaan? Efeknya tadinya kalau kamu tanpa AI, dengan skill akunting orang biasa, kamu kerja katakanlah misalnya itemnya 100. Perusahaan udah ngeliat dong, lo udah pakai AI, udah otomasi, ya udah lo bisa ngerjain 500. Itu dia. Jadi akan jadi lebih banyak. Kayak tadi Simpoa dengan kalkulator gitu kan. Speed. Jadi speed, dan itu juga menentukan. Karena kan tiap orang ntar bisa beda-beda kan. Sama-sama pakai ChatGPT 4.0 tapi beda, yang satu 2 detik udah dapat, yang satu 5 menit belum dapat misalnya. Mungkin promnya beda atau apa, tapi speed. Dan perusahaan pun juga ngeliat kan, oh tanpa ChatGPT dia kerjain 100. Oh, kalau pakai ini bisa lebih nih. Ya tinggal hitung-hitungan aja mau berapa nih? 200, 300 ya kan? Gitu aja.
Gitu. Ada yang lain nggak selain prompt ya? Kalau tadi kan prompt bisa efek ke Mhm. kualitas maupun speed. Iya, Ada iya. hal yang lain nggak, Bang Yudi, yang juga Heeh. istilahnya faktor di luar si AI-nya sendiri ya, yang bisa mempengaruhi mana nanti yang akan lebih unggul, walaupun sama-sama menggunakan AI. Iya, iya. Jadi sebenarnya iya, ada, tapi jawabannya klasik. Balik ke yang tadi saya bilang, di dunia ini semua manufaktur, Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung, tahu cara bikin handphone yang bagus. Tapi cuman satu yang keluar jadi pemenang, Apple. Ya kan? Jadi balik lagi kita ke tadi si AI itu, tinggal lihat kan, semua udah pakai AI, akunting pakai AI, ini pakai AI, itu pakai AI. Tinggal lihat, oke, sekarang ilmu yang lagi diperluin apa? Ini di luar AI-nya gitu ya. Kan ilmu-ilmu yang standar yang kita udah tahu sekarang itu kan ada matematik, ada artistik, arsitektur apa segala macam gitu kan. Mungkin nanti akan ada yang bahkan ter-upgrade ya, contoh kayak tadi yang seni gitu kan, seni udah entar akan ada aliran-aliran lain yang beda-beda. Nah, nanti ini tinggal ngelihat yang bikin jadi competitive advantage itu adalah ini sekarang duit ke arah mana? Yang lagi laku apa? Ya contoh sekarang ini misalnya yang lagi laku tuh apa sih? Content creator gitu kan. Oke, berarti ke arah sana. Bikinnya apa? Pakai AI. Tapi kan kejelian orang untuk lihat duit lagi banyak di mana nih? Di content creator. Oke, ke sana. Tapi pakai AI tetap. Semuanya pakai AI. Pak, kalau semuanya pakai, balik lagi kan. Kalau semuanya pakai AI, siapa yang lebih unggul? Yang cepet ngupload. Simpel kan? Speed lagi. Speed lagi. Tapi awalnya memang lihat kan, follow the money. Kemana money-nya nih? Duitnya di mana? Oh, di situ banyak. Atau misalnya, who knows ya, kita nggak tahu. Yang lagi banyak di mana? Let's say apa sih? Bisnis properti. Oke, kita tinggal pakai AI. Bisnis properties di mana yang bagus, yang murah, yang apa gitu loh. Tetap pakai AI, tapi tetap ada apa ya? Skill dasar ya. Insting, intuisi atau apa ngelihat tinggal mana nih, kita bagian mana nih yang kita mau masuk gitu. Itu nggak bisa enggak, itu sebagai ada juga perlunya dunia pendidikan ya. Betul, itu dia mengasah itu apa sih namanya ya, insting ya, mungkin basic pada tatanan dasarnya bisa kita bilang simpelnya insting gitu ya. Wisdom kali ya. Ya itu kan nggak bisa betul, ngajarin betul wisdom ya, ya wisdom. Ya mungkin untuk certain level AI bisa ya. Bisa. Kalau untuk yang norma gitu bisa kan, jangan mencuri, jangan apa, bisa gitu kan. Tapi kalau misal ditanya, jangan mencuri di yang mana, di A atau B atau apa gitu kan, kadang-kadang ya susah karena memang dunia itu kan nggak hitam putih aja kan. Juga. Betul. Betul. Nah, ini Ya. kita masuk ke penghujung nih. Ya. Ya. Ini kita bicara negeri kita, Indonesia. Wah, seru nih, kan? Menarik. Ya kan? Ya, sekarang boleh dibilang apa namanya kutub AI itu ada 2 negara kan ya. Ya. Ada China, ada Amerika. Ya. Ya kan? Indonesia ini kan kita lihat cenderung sebagai pasar dari teknologi. Ya. Ya kan? Kalau nggak bisa dibilang penonton ya, pengguna lah gitu. Pengguna. Nah, menurut Bang Yudi nih, ya, apa yang harus kita lakukan di Indonesia? Apakah kita hanya akan jadi pengguna atau harusnya anak-anak Indonesia, millennials maupun Gen Z ini juga ikutan gitu di dalam industri AI ini? Kalau jadi untuk sampai bisa ikutan itu karena gini, berarti saya jelasin teknis dulu ya. AI itu sampai bisa berkiprah, kita harus masuk lewat matematik. Sama seperti si Liang Wongfeng itu, dari SMA dia suka angka. Sementara adik-adik kita sekarang ini kayak alergi sama angka. Pertama itu dulu langkah kecilnya ke sana bahwa kita bilang matematik itu penting. Matematik itu cool loh. Sekarang itu kan enggak, matematik, aduh, 100.000 bagi 7 berapa? Ayo, udah ini aja. Pak,
small steps ke arah sana, misalnya emang kita pengen bahwa negara kita berkiprah di dunia AI, tumbuhkan pertama kesenangan ke angka, kedua ke enkripsi, kriptografi, itu bahkan orang nggak ada yang tahu kan. Itu langkah ke sana. Itu langkah ke sana sampai akhirnya nanti ke algoritma, ke programming, kemana. Tapi kalau ini nggak bakal bisa cuma jadi pengguna. Atau mungkin pasar tadi ya, gitu. Bahwa untuk masuk itu harus dari sana. Misalnya kita memang pengen ikut berkiprah. Karena ini contoh yang paling nyata si Liang Wenfeng itu, cara awalnya karena memang dia kebetulan suka angka. Beneran suka angka gitu loh. Nah itu yang saya lihat karena terus terang saya juga orangnya suka angka dari kecil suka matematika. Dan saya begitu ngelihat banyak orang kenapa sih pada alergi ya sama angka. Padahal come on man, di setiap kehidupan lo pasti pakai angka, nggak akan terhindarin. Jadi daripada lo benci mendingan lo berusaha suka aja sih gitu kan. Lo orang ditanya umur lo berapa angka, pasti kan. Gaji lo berapa angka, rumah lo nomor berapa angka gitu kan. Pas lo ditanya, "Pak, ini bayar kalau pakai kartu kredit kena 3%, berapa angka?" Ya kan? Angka semua. Lo lahir tahun berapa angka, ya kan? Gitu. Small step-nya ke arah sana. Kalau memang kita nggak mau menjadi cuman pemain atau pasar. Tapi kalau misalnya untuk berkiprah awal ya kita tinggal lihat dulu. Oke, mungkin nih bagi teman-teman yang pakai Adobe Photoshop udah tahu kan udah ada AI-nya. Tinggal kita lihat dulu, kita pakai dulu. Lama-lama kita akan tertarik kan. AI itu kayak apa sih? Aku pengen bikin. Oh, untuk bikin harus gini dulu. That's it gitu loh. Tapi at least yang penting kan tumbuhkan ketertarikan dulu. Nah, karena kalau nggak gitu walaupun kita udah bilang, enggak gue nggak pakai. Atau kan biasa kan kalau yang cewek gaptek, males mata kuliah payment gue tuh pusing. Ya memang karena dia nggak suka, memang bukan dunianya gitu kan. Yang penting kita tumbuhkan interestnya dulu gitu loh. Baru nanti kita bisa ngomong lebih lanjut ke arah sana bahwa kita mau berkiprah di mana. Karena kan ini hubungannya luas kalau di negara. Masalah pendidikan, peraturan, pemerintah, segala macam itu loh. Itu dia. Itu maksudnya. Ya mungkin kalau berpikir negatif ya, kita kayaknya jauh banget ketinggalan dalam konteks per-AI ini kan dengan negara-negara seperti Amerika sama China. Tapi dari yang Bang Yudi tadi sampaikan, ya kan, ya kita sebenarnya ya penting untuk menjadikan diri kita nggak hanya sebagai pengguna dan pasar ya. Iya. Kita harusnya juga berkiprah. Iya. Ya kan. Walaupun mungkin untuk mengejar kayaknya susah ya. Atau butuh waktu lah gitu kan ya. Tapi paling tidak kita bisa start dari small thing ya. Seperti tadi yang Bang Yudi disampaikan ya. Iya. Nah terakhir nih mungkin ada pesan nggak buat more lifers nih, ya kan, yang milenial dan Gen Z ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk merespon ya perkembangan teknologi khususnya AI yang sedemikian cepat ini, ya, sehingga kita nggak tenggelam gitu kan, ketinggalan justru di era seperti sekarang gitu. Ya, jadi kalau umum ya yang selalu bilang juga ke mahasiswa saya, di dunia digital ini you cannot afford to be gaptek. Walaupun saya gaptek, no. Lu nggak bisa. Sekarang everything in your life itu teknologi. Nggak bisa. Lu mau bilang gaptek, lu akan kena gacha. Trust me. Even misalnya, gue nggak ngapa-ngapain, lu ntar beli handphone pasti gacha. Karena lu nggak bisa bedain apa ini 4K apa enggak. Apa 4K-nya depan doang atau belakang, gitu kan? Apa ini pakai OIS atau apa pakai apa? Apa ini prosesornya apa? SoC-nya apa? Kan kena. Karena akhir ujung-ujungnya itu gue bilang, aduh gue kena gacha. Padahal enggak, itu bisa dihindarin if you pay attention to little things. Jadi di dunia pendidikan, di dunia digital ini, you cannot afford to be gaptek. Apalagi begitu udah muncul AI ini. Itu sih kalau bagi saya. Jadi jangan gaptek ya. Bagaimanapun kita nggak mungkin menghindar ya. Nggak mungkin menghindar. Iya betul. Oke. Terima kasih. Oke. Sama-sama untuk sharing luar biasanya di podcast Work Life by Payung kali ini. Sama-sama. Dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang di-sharingin sama Bang Yudi tadi bisa bermanfaat buat for lifer semua.
Amin. Ya, dan Ya. terakhir terima kasih banyak kembali ke Bang Yudi dan juga pada World Lifer semua untuk sudah mengikuti podcast kita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel World Lifer Payung. Silakan komen nanti di bawah gitu kan. Ya. Kalau ada mungkin yang unek-unek gitu kan, atau mungkin ada yang tidak setuju dengan diskusi kita, ya kita open aja gitu membuat perbaikan juga Iya, di betul. channel ini. Dan terakhir, semoga semuanya tetap semangat dan sehat ya. Kita ketemu di podcast World Lifer Payung di lain waktu. Terima kasih.